I just had to let you know you're. Tahukah kamu, Indonesia bukan cuma kaya pulau, tapi juga salah satu negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Bahkan, dalam satu provinsi saja bisa ada puluhan bahasa berbeda. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tapi bukan cuma pulau yang banyak, bahasa yang digunakan masyarakatnya juga luar biasa beragam. Menurut data para ahli bahasa, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Bahasa-bahasa ini sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu, dibawa oleh nenek moyang yang berpindah-pindah pulau dan hidup terpisah satu sama lain. Karena terpisah inilah, setiap daerah mengembangkan bahasanya sendiri. Yang bikin kagum, Indonesia masuk jajaran negara dengan jumlah bahasa terbanyak di dunia, bersanding dengan Papua Nugini dan Nigeria. Bahkan, ada bahasa daerah yang penuturnya cuma tersisa puluhan orang. Uniknya lagi, satu kata bisa punya arti berbeda di daerah lain. Kata yang sopan di satu tempat bisa jadi terdengar kasar di daerah lain. Makanya, orang Indonesia dikenal jago menyesuaikan bahasa saat berbicara. Keberagaman bahasa ini bukan untuk diperdebatkan, tapi dijaga dan dilestarikan. Bahasa adalah identitas, dan kalau punah, sejarah dan budaya ikut menghilang. Perkenalkan nama saya Fitran Fanda dengan NIM 25110303000. Saya Luna Fairuz Zahia dengan NIM 251103030027. Saya Baiti Nuzahila dengan NIM 251103030029. Saya Ulfi Nansoroja dengan NIM 251103030004. Saya Ulil Aziza dengan NIM 251103030034. Saya Ferdi Nurdiansyah dengan NIM 251103030012. Kenapa ya kita sering banget campur-campur bahasa? Sekarang, kamu lagi ada di sesi perkenalan dengan bahasa. Campur-campur bahasa itu kayaknya hal yang lumrah terjadi di era ini. Ada yang nyebutnya bahasa anak Jaksel, bahasa gaul, atau slang. Atau percampuran bahasa daerah atau asing ke bahasa Indonesia. Sebetulnya, gak jadi masalah sama sekali, karena itu hak prerogatif seorang. Cuma, memang ada fenomena dan pembahasannya tentang ini. Dalam ilmu sosiolinguistik atau ilmu yang mempelajari tentang hubungan bahasa dengan masyarakat. Fenomena ini dipelajari sebagai fenomena campur kode dan alih kode. Campur kode secara sederhana ada pencampuran bahasa dalam satu kalimat. Sedangkan alih kode itu perubahan bahasa sepenuhnya. Biasanya terjadi antar kalimat. Contohnya yang seperti ini. You know lah, kenapa dia kayak gitu? Atau dia tuh kasar pisan ih. Nah, tadi contoh campur kode. Tiba-tiba berubah pakai bahasa Inggris dan bahasa daerah. Tapi kalau yang ini, tadi aku pilihnya ini sih, but it's up to you. Contohnya alih kode, ada perubahan sepenuhnya dalam tatanan antar kalimat. Kenapa ya bisa kayak gitu? Ini banyak sekali faktornya. Bisa terjadi karena kebiasaan berbahasa yang cenderung terjadi di kalangan anak muda, terutama Gen Z, dan menunjukkan situasi yang informal. Biasanya juga terjadi karena lawan tutur, situasi lingkungan, atau memang menunjukkan keakraban. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang ini, kamu bisa loh mencari jurnal kajian sosiolinguistik yang membahas tentang hal ini. Jadi siapa nih yang masih suka bicara pakai multibahasa? Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas daerah. Di era modern seperti ini, banyak generasi muda yang mulai meninggalkan bahasa daerahnya. Fenomena ini disebut sebagai pergeseran bahasa. Hal ini wajar atau menjadi ancaman bagi budaya kita? Kalian sadar gak sih, sekarang kita jarang banget loh pakai bahasa daerah. Aku juga ngerasain gitu, kadang kalau disuruh pakai bahasa daerah malah jadi kaku. Itu karena kita jarang menggunakan bahasa Indonesia di
sekolah dan di pergaulan. Tapi ya gimana? Kadang kalau kita pakai bahasa daerah, nggak semua orang ngerti bahasa kita. Masalahnya bukan itu aja. Mereka banyak yang bisa, mungkin mereka ya jujur aja sih, kadang aku juga kurang percaya diri kalau pakai bahasa daerah. Padahal bahasa daerah itu adalah bagian dari identitas bahasa kita loh. Kalau kita sendiri nggak pakai, nanti lama-lama bisa hilang. Berarti tanpa sadar kita juga ikut menyebabkan pergeseran bahasa dong. Iya, pergeseran bahasa itu terjadi karena kita sudah jarang menggunakan bahasa tersebut dan juga generasi sekarang juga jarang menggunakan bahasa tersebut. Terus solusinya gimana? Kita nggak harus meninggalkan bahasa Indonesia, tetapi juga kita harus menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, berarti misalnya di rumah atau sama teman-teman yang satu daerah. Iya, biar tetap hidup kayak kita. Ya kalau kita, siapa lagi? Halo? Siapa ini? Oh, kamu. Kenapa? Aku lagi rebahan ini. Oh, mau nongkrong di mana? Wih, asik nih, boleh. Jam berapa? Oke deh kalau gitu, gue siap-siap dulu ya. Lah apa sih anjir, gue mah anaknya on time bro. Oke deh kalau gitu, bye-bye. Nah, pengajaran di bahasa daerah. Berarah apa? Cara pola bahasa daerah warisan. Kan di sekolah pakai bahasa Indonesia, jadi aku biasaan pakai bahasa Indonesia. Aja kalau pakai bahasa daerah itu ya. Iya, gue takut salah. Ya, Apa aku buat konten pakai bahasa Indonesia aja ya, biar banyak yang nonton? Coba pakai bahasa daerah aja, biar beda gitu. itu emang sih. Pakai konten bahasa itu cepet gitu. Oh, nah iya ya. Apa karena ini ya bahasa daerah sering ditinggalkan? Jadi menurut kalian kita harus pakai bahasa daerah terus gitu? Enggak juga sih, kita kan hidup di sini kan juga berbeda-beda gitu loh lingkungannya. Oh gitu ya. Jadi biar identitas kita itu nggak hilang begitu aja gitu loh. Oh mungkin karena bahasa Indonesia itu umum, jadi kita nggak boleh dengan bahasa daerah. Dari video tadi kita dapat melihat fenomena pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa adalah perubahan penggunaan bahasa yang dari bahasa daerah ke bahasa nasional maupun bahasa internasional. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti Faktor lainnya yaitu faktor pendidikan. Yang pertama faktor pendidikan, penggunaan bahasa Indonesia di sekolah ataupun di kuliah. Yang kedua faktor pergaulan, biasanya lingkungan yang beragam-beragam. Yang ketiga urbanisasi, yang perpindahan desa ke kota. Dan yang keempat prestise, bahasa modern terlihat lebih menarik dari bahasa daerah. Dampaknya cukup besar, antara lain hilangnya kearifan lokal dan generasi muda jauh dari identitasnya. Dan bahasa daerah menjadi lebih punah. bahasa daerah merupakan jati diri bangsa. Menjaganya bukan berarti menolak perubahan, tetapi menjaga warisan budaya kita. Lestarikan bahasa daerah. Gunakan dengan bangga. Jaga identitas kita. I just had to